Selamat sore teman-teman peserta PSUS Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita dengan topik communication, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai effective interpersonal communication. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSUS Learning Academy. PSUS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau SAAJA. PSUS ini terselenggara dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini pun disupport oleh Inergi dan juga sekolah SAAJA. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi, dan kepada melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box kami ulang untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman jangan lupa untuk registrasi ulang. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selagi semua bersemangat, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dibuka. Dan berikan senyum terbaiknya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Bapak, Ibu boleh tersenyum sambil mengangkat tangan. Untuk yang di halaman pertama, baik. 1, 2, 3. Oke, baik, Bapak Ibu boleh sekali lagi yang belum membuka kameranya, boleh dibuka. Kita akan berfoto sekali lagi. 1, 2, 3. Ana tuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kita akan memperkenalkan dulu fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Ibu Mia Dharma. Beliau merupakan co-founder dan master trainer of Inergi, dan juga beliau Certified Image Consultant by First Impression UK. Beliau pun Certified Ethnic Trainer by First Impression Singapore, dan Corporate Trainer in Image Executive Presence. Dan langsung saja kita akan sapa Ibu Mia Dharma. Halo Bu Mia, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Mbak Yohana, apa kabar? Selamat sore juga buat Bapak Ibu yang sudah berkumpul pada sore hari ini. Luar biasa ya Bu ya. Hari ini Bu Mia akan membawakan materi mengenai effective interpersonal communication. Untuk mempersingkat waktu, kita akan persilahkan kepada Bu Mia untuk menyampaikan sesi pertama ini. Silakan nih Bu Mia. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, sekali lagi selamat sore buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih juga buat kesempatannya yang diberikan oleh Talent HRM yang kepada kami ya, terutama kepada saya untuk bisa berbagi pada sore hari ini. Semoga apa yang saya akan bagikan, semoga apa yang saya akan bagikan sore hari ini bisa sangat bermanfaat buat kehidupan keseharian kita dalam menjalani pekerjaan, maupun kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak yang bekerja dalam sebuah perusahaan, sebagai karyawan, apapun posisi kita saat ini. Karena kita percaya bahwa yang namanya komunikasi itu sangat amat penting gitu ya. Jadi judul hari ini adalah Effective Interpersonal Communication. Nah, tadi juga sempat sudah diperkenalkan. Mungkin ada yang baru bergabung, selamat sore, nama saya Mia Dharma, dan senang sekali udah bisa berbagi pada sore hari ini. Oke, mungkin saya sambil, supaya waktunya juga tidak terbuang percuma, saya berusaha untuk memaparkan materi dengan padat, singkat, tapi jelas gitu ya. Jadi nanti supaya Bapak Ibu di akhir sesi punya banyak waktu untuk bertanya, atau sekedar curhat. Nah, gitu ya. Belum udah ada yang angkat tangan. Nah, nanti Pak tahan dulu ya. Ditahan dulu, nanti kita akan melakukan tanya jawab di akhir sesi. Oke, kalau kita bicara mengenai komunikasi, pasti saya yakin setiap individu, setiap pribadi yang hadir pada sore hari ini di webinar, ya saya dengar
nggak cuma ada di satu daerah, tapi ada di berbagai daerah di Indonesia. Oke, ya, jadi luar biasa nih hari ini ya. Itulah pentingnya namanya komunikasi. Walaupun sore hari ini kita belum bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bisa melakukan komunikasi melalui jarak jauh. Nah, inilah yang namanya komunikasi. Sekarang tuh nggak ada yang merasa jauh. Semua bisa didekatkan. Nah, oleh sebab itu kita bicara lagi mengenai komunikasi itu apa sih? Kalau kita belajar kembali mengenai pengertian dasar atau pengertian sederhana, gitu ya. Yang namanya komunikasi apa? Kalau Bapak Ibu bisa melihat slide yang ada di tampilan di komputer maupun di handphone, ya, akan sangat baik untuk di sini komunikasi artinya apa? Kegiatan mentransfer informasi, yaitu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Sederhananya adalah bagaimana atau kegiatan kita transfer atau ngoper gitu kalau bahasa Jawanya ya, atau istilahnya memberikan informasi untuk, tapi nggak cuma berhenti di situ Bapak Ibu ya. Komunikasi itu nggak cuma transfer informasi, yang penting kan saya udah ngomong, yang penting saya udah pernah bilang. Nah, seringkali kan kita bicara begitu ya, masalah dia paham atau enggak, ya itu di luar kuasa saya, di luar kendali saya. Ya terserah dia ngerti apa enggak, yang penting kan aku udah ngomong. Biasanya seperti itu, betul ya? Tetapi kalau kita mengacu kepada atau melihat kembali pengertian dari komunikasi itu apa? Mentransfer atau memberikan informasi untuk, gitu ya, berarti ada tujuan dalam berkomunikasi untuk apa? Menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Nah, dari sini saja sebenarnya kita bisa lihat bahwa selama ini kita komunikasi itu lawan bicaranya, orang yang kita ajak bicara itu jadi lebih paham atau malah lebih pusing. Nah, gitu kan? Ya, seringkali kita suka nggak mau tahu, yang penting saya sudah ngomong. Tapi kita lupa bahwa dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam ngobrol itu harus ada tujuan. Yaitu apa? Menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Menghasilkan pemahaman yang lebih besar. Kalau dalam bahasa sederhananya apa? Orang yang diajak ngomong jauh lebih ngerti, nggak makin pusing gitu kan. Nah, komunikasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui kata-kata, ya, ataupun melalui nonverbal. Kalau melalui kata-kata biasanya ya seperti saya, Bapak Ibu sedang mendengarkan saya bicara, suara saya terdengar dengan jelas, gitu ya. Sekaligus cek-cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Jelas ya? Oke, jelas sekali. Terima kasih responnya. Jadi komunikasi bisa dilakukan dengan verbal, yaitu melalui kata-kata ini. Atau nonverbal. Nonverbal itu tanpa kata-kata. Jadi dari gimana? Penampilan kita, dari gerakan tubuh kita, dari ekspresi wajah, dari bahasa tubuh, dari nada suara kita, volume suara yang kita keluarkan, itu juga komunikasi. Artinya, contohnya, kalau ada dua orang, satunya komunikasi, misalnya, kamu apa kabar? Gitu. Atau dalam bahasa formalnya, Bapak apa kabar? Ibu apa kabar? Terus lawan bicaranya menjawab gini, Nah, itu juga udah jawaban, walaupun cuman, gitu ya. Atau bahkan lebih buruknya adalah kalau ditanya, kamu apa kabar? Cuman dilihat, tapi nggak dijawab, terus ditinggal pergi. Itu juga komunikasi. Jadi sekali lagi, komunikasi bisa melalui kata-kata, bisa juga melalui bahasa tubuh, penampilan, volume, intonasi suara. Ya, tetapi ingat bahwa yang namanya komunikasi harus ada tujuan yang jelas, membuat lawan bicara lebih ngerti apa yang kita
omongin. Nah, sesuai dengan judul hari ini atau sore hari ini, bicara mengenai interpersonal. Artinya apa? Interpersonal itu adalah pertukaran informasi, makna dan perasaan serta pendapat antar dua orang. Jadi nggak bisa. Kalau kita bilang komunikasi interpersonal itu, oh ngomong sendiri sama tembok. Nah, agak-agak nih ya, berarti ya. Berarti kalau yang dimaksud interpersonal, harus ada lawannya. Mau lawannya 1 orang, atau 2 orang, 3 orang, ataupun 50 orang. Ya, jadi antara komunikasi interpersonal adalah komunikasi atau transfer informasi kepada 2 orang atau lebih melalui verbal maupun nonverbal. Karena kalau komunikasi dengan diri sendiri, itu artinya komunikasi intrapersonal. Nah, tapi kita bisa bicara sore hari ini interpersonal. Jadi misalnya kayak seperti saya yang saya lakukan sekarang, berbicara kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sore hari ini. Sampai di sini cukup jelas Bapak Ibu ya? Kita belajar mengenai komunikasi. Nah, tetapi walaupun kita sudah cukup jelas, oh ya ngerti Mbak Mia gitu ya, yang namanya komunikasi itu yang ngobrol sama orang. Nah, cuman permasalahannya kita tahu nggak bahwa walaupun kita tahu artinya komunikasi, tapi ada banyak orang yang nggak mau berkomunikasi dengan baik atau sulit bisa berkomunikasi dengan baik karena lupa. Yang namanya komunikasi itu harus ada tujuan supaya lawan bicara lebih paham. Jadi kalau kita ngomong A, lawan bicara harus ngertinya A juga. Ya, bukan B. Nah, seringkali terjadi konflik kalau yang saya ngomong misalnya A, yang dengerin, oh yang tadi diomongin tuh maksudnya B ya, atau C ya. Wah, ini agak susah nih ya, jadi harus diulangi lagi. Nah, kenapa komunikasi penting? Yang pertama alasannya, membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Jadi komunikasi itu sebenarnya sangat amat penting untuk kita bisa mencegah terjadinya konflik atau salah paham. Tetapi seringkali yang terjadi, komunikasi menciptakan konflik. Berarti ada sesuatu yang keliru. Padahal sebenarnya tujuan komunikasi adalah mencegah terjadinya konflik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami atau pernah mengalami gara-gara ngomong, gara-gara komunikasi, malah bubar nih gitu ya, malah amburadul nih situasinya. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dalam proses komunikasi. Yang kedua, alasannya kenapa komunikasi itu penting, yaitu mengembangkan hubungan antar manusia, membantu kita untuk memahami orang lain dan untuk dipahami. Jadi, secara sederhananya adalah gini, komunikasi itu seharusnya mendekatkan yang jauh, bukan kebalikan. Komunikasi bukan menjauhkan yang dekat. Seberapa sering kita sekarang mengalami kalau ada komunikasi yang keliru, hubungan yang tadinya baik, hubungan yang tadinya dekat, jadi jauh. Padahal tujuan komunikasi yang kedua adalah mendekatkan hubungan antar manusia. Membantu kita untuk bisa memahami orang lain. Supaya apa? Kita pun bisa dipahami. Ya, seringkali kita berpikir gini, oh, saya maunya dipahami. Saya inginnya kalau saya ngomong didengar, dingertiin. Tapi pertanyaannya, selama ini kalau ada orang lain bicara sama kita dengerin nggak? Kita pahami dia nggak? Kita mengerti nggak perasaannya waktu dia bicara? Ya, seringkali kita akan lebih mudah untuk menuntut orang lain memahami kita tanpa kita ada usaha untuk memahami orang lain. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang ada proses yang keliru dalam berkomunikasi, ya.
Jadi ada kesalahan-kesalahan nih yang seringkali terjadi. Karena maksudnya baik loh Mbak Mia gitu ya. Maksudnya itu saya itu niatnya baik, nggak ada maksud nyakiti. Saya itu kan hatinya tulus ya, nggak ada maksud untuk nyakiti dia. Yes, niatan atau maksud biasanya memang baik. Tetapi pada proses komunikasinya kadang-kadang suka keliru. Entah itu salah waktu, salah pemilihan kata-kata, salah cara menyampaikannya, sehingga terjadi itu tadi, ya, kesalahpahaman. Nah, berdasarkan survei, ya, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam komunikasi itu apa saja? Coba kita lihat ya. Yang pertama, satu pendekatan komunikasi untuk semua. Maksudnya gimana nih? Nah, biasanya yang namanya kita hidup ketemu dengan berbagai macam tipe orang, betul ya? Kan nggak mungkin kita ini misalnya bekerja dalam sebuah perusahaan. Kita tergabung dalam sebuah organisasi. Kita ketemu dengan berbagai macam tipe orang setiap hari. Ada yang gampang akrab, gitu ya. Ada yang enak diajak ngobrol. Ada yang gampang diajak kerjasama. Kalau disapa dia juga balas sapa, ramah banget. Tetapi di sisi yang lain ada juga kita bertemu dengan orang kalau disapa malah buang muka. Kalau diajak ngobrol responnya pasif. Ya. Kalau nggak apa istilahnya, kalau diajak ngomong baik-baik responnya malah ngajak berantem. Nah, seringkali kan itu yang terjadi ya. Wah, kadang-kadang kalau mungkin ini yang terjadi dalam keseharian kita, oh kalau ngomong sama dia tuh susah, ya, nggak ngerti lagi caranya gimana. Udah semua orang berusaha ngomong sama dia, tapi gimana caranya dia nggak ngerti. Apa kita nggak ngerti ngomong sama dia, agak susah nih diajak ngobrol. Nah, kita seringkali berpikir bahwa ketika kita berkomunikasi, orang lainlah yang harus beradaptasi dengan kita. Makanya kita pakai satu pendekatan komunikasi untuk semua. Dalam arti gini, loh, kenapa dia sakit hati? Kan saya emang bicaranya begini. Kan saya orangnya memang begini. Ya dia mesti ngertiin saya dong. Ya, seberapa sering kita akrab dengan kalimat seperti itu, ya. Saya ini orangnya ya apa adanya, blak-blakan, terabas aja. Kalau dia nggak suka, ya itu salahnya dia. Kayak nggak kenal saya aja. Nah, ya kan? Kita berpikir bahwa harusnya orang lain lah yang beradaptasi dengan kita. Padahal sebenarnya kebalikannya. Kita nggak bisa pakai pendekatan yang sama, cara komunikasi yang sama dengan tipe orang yang berbeda-beda. Caranya mesti beda. Caranya harus beradaptasi dengan lawan bicara kita, orangnya seperti apa. Kalau orangnya sensitif, orangnya halus perasaannya, ya kita harus beradaptasi. Cara ngomongnya mesti pelan-pelan, mesti tahu celahnya gimana kalau ngomong sama dia. Tapi kalau misalnya orangnya asik-asik aja, ya nggak gampang apa istilahnya, nggak gampang tersinggung, ya kita ngomong apa adanya. Salah satu contohnya seperti itu. Yaitu kesalahan pertama. Kemudian ada kesalahan yang kedua, yaitu kita berpikir bahwa orang yang pandai, orang yang pintar berkomunikasi adalah orang yang banyak bicara. Ya, sehingga kita berpikir bahwa oh orang yang banyak bicara itu jago daripada orang yang mendengarkan, menyimak. Menyimak itu bicara mengenai mendengarkan orang lain berbicara. Nah, konsep inilah yang seringkali kita menjadi dalam komunikasi itu suka salah paham. Kita pengennya orang lain dengerin kita, tetapi di saat yang berbeda, pada saat orang lain ngomong sama kita nggak mau dengerin. Itu menjadi kesalahan yang kedua. Kita terlalu banyak bicara daripada mendengarkan orang lain. Ya. Yang ketiga, kesalahannya adalah seringkali kita itu asumsi. Asumsi itu artinya gini, kita itu mikir-mikir sendiri, tebak-tebak sendiri. Kenapa waktu saya tanya, Bu, apa kabar? Terus dia malah melengos, buang muka, pergi. Jangan-jangan dia marah ya sama saya.
Oh, kenapa ya dia marah? Nah, ini kan kita pikir-pikir sendiri nih, asumsi. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi sakit hati sama orang tersebut. Kita juga nggak nanyain kenapa dia begitu. Kita habis itu nggak mau ngobrol lagi, nggak mau nyapa dia lagi. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak lihat karena mungkin pikirannya sedang banyak. Dia nggak lihat, dia lagi nggak fokus, dia nggak lihat karena dia nggak lihat, ya dia pergi aja gitu ya. Dia nggak ngeh kalau ada yang nyapa. Nah, andai kata pada saat itu kita nggak asumsi, kita deketin, kita colek kalau bisa gitu. Bu, tadi saya nanya loh, apa kabar gitu ya. Oh ternyata, oh iya sorry ya, aku nggak lihat gitu. Ternyata dia sebenarnya nggak ada apa-apa sama kita. Tapi karena kita sudah terlanjur berpikir negatif, asumsi, ya, jadinya kita jadi punya salah paham. Oke, kesalahan yang keempat, menggunakan nada yang negatif. Ya, menggunakan nada negatif. Artinya apa? Kadang-kadang karena budaya yang berbeda gitu ya, karena kebiasaan cara berkomunikasi yang berbeda-beda, seringkali kita juga berpikir bahwa nada kita, intonasi suara kita ini normal-normal saja. Padahal mungkin bagi mereka yang dengar, kok gitu ya ngomongnya ya. Gitu. Contoh misalnya, nanya apa kabar gitu ya. Mungkin kan sebaiknya, Bapak apa kabar? Baik-baik enggak? Sehat semua ya keluarga gitu kan. Itu kan enak ya. Tapi kadang-kadang karena kitanya mungkin posisi apa lagi buru-buru gitu ya, atau kita pikirannya juga lagi nggak fokus. Terus seringkali kita nanya, apa kabar? Kok gitu sih nanyanya? Nanya apa kabar atau ngajak berantem ini gitu ya. Sehingga komunikasinya jadi nggak lancar. Nah, nada yang negatif seringkali adalah hal yang paling sering dilakukan yang membuat tadinya nggak ada apa-apa jadi apa-apa nih. Yang tadinya baik-baik saja menjadi sebuah konflik. Bukan karena isi perkataannya, tetapi nadanya keliru. Ya, jadi saya berharap setiap Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada sore hari ini mulai berkaca. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling sering sih yang kita lakukan gitu ya. Kita ngaku dosa deh gitu, jangan nunjuk orang lain. Oh dia itu sering tuh pakai intonasinya nggak enak tuh gitu ya. Oh dia itu lebih banyak ngomong daripada dengerin saya, nggak usah. Kita masing-masing bisa berkaca dari 4 ini kira-kira mana yang paling sering terjadi. Ya, nanti kita akan kalau masih banyak waktu boleh diskusi nih kira-kira mana ya, atau boleh ngaku dosa di kolom chat ya. Kira-kira mana yang paling sering 1 sampai 4 ini mana yang paling sering kita lakukan. Sehingga kadang-kadang komunikasinya yang tadi baik-baik jadinya bubar jalan nih. Jadinya menyebabkan orang lain tersinggung. Ya, yang pertama kembali lagi satu pendekatan komunikasi yang sama kepada semua orang. Lebih banyak bicara daripada menyimak. Yang ketiga, asumsi. Dan yang keempat, intonasi atau nada yang negatif. Oke? Nah, saya akan lanjut ya. Jadi gimana caranya supaya komunikasi saya dengan teman saya, komunikasi saya dengan atasan saya, komunikasi saya dengan rekan-rekan kerja yang ada di kantor bisa baik-baik nih, bisa efektif. Gimana caranya? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang namanya komunikasi tadi, membangun hubungan. Betul ya? Pentingnya komunikasi kalau Bapak Ibu masih ingat tadi yang kedua adalah membangun hubungan untuk kita bisa memahami orang lain dan untuk dipahami. Bahasa sederhananya adalah komunikasi itu seharusnya mendekatkan yang jauh. Jadi cara yang pertama yang menjadi fokus kita adalah bangun hubungan dulu aja. Ya, jangan bangun jembatan. Jadi maksudnya gimana? Komunikasi dengan membangun hubungan. Ya, komunikasi dengan membangun hubungan
seringkali adalah begini, mulailah dengan tujuan dan minat yang tulus. Apa? Yang tulus itu apa? Tujuannya apa? Nah, ini cara membangun hubungan. Cara membangun hubungan. Yang pertama, kepedulian. Ya, kepedulian. Kita itu harus menunjukkan kepedulian dulu sama orang lain. Dengan cara bertanya seperti ini, tentang kehidupannya, tentang kabarnya, tentang keluarganya, tentang mungkin impiannya, keinginannya, atau bahkan ketakutan-ketakutannya. Contohnya, misalnya dalam sebuah kantor gitu ya, dalam sebuah perusahaan. Kalau kita mau komunikasi kita lancar dengan anggota tim kita atau anak buah kita atau atasan kita gitu ya, kita harus menjalin hubungan dulu. Kita sering nanya, peduli sama kehidupannya. Gimana Bu? Gimana Pak? Keluarga sehat ya? Kira-kira gimana nih di situasi yang sekarang ini pandemi? Pekerjaan aman? Ya, misalnya contohnya seperti itu. Atau ada keinginan-keinginan yang lain nih dalam masa pandemi ini, kepengennya apa sih, atau ada kekhawatiran mungkin dan lain sebagainya. Kita bisa membangun hubungan dengan peduli sama orang itu. Terus yang kedua, gimana caranya bangun hubungan? Koneksi. Seberapa banyak kita sekarang udah canggih gitu ya, seperti sore hari ini kalau ada webinar Zoom. Terus kalau misalnya pas di luar, aduh, melipir dulu deh, cari restoran, cari kafe yang koneksi wifi-nya baik, yang bagus, ya, yang koneksi internetnya kuat. Kita akrab dengan istilah koneksi, nyambung, connect, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang, aduh susah nih ngomong sama dia, suka nggak connect nih dianya, gitu ya. Artinya apa? Suka nggak nyambung. Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Supaya nyambung, bangun jembatan. Dengan cara apa? Hubungan yang terjalin tidak harus selalu menghasilkan keuntungan buat diri kita. Bangun jembatan aja. Ya. Connect aja dulu sama dia. Mungkin di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini punya punya tim gitu ya, punya anggota tim atau anak buah yang ada satu yang susah banget nih. Ya, diajak kerja sama. Nggak tahu kenapa. Yang lain baik-baik aja, cuman yang satu nih spesial banget. Nah, coba connect dulu sama dia. Bangun jembatan. Tapi kan ngajak ngobrol, aduh nyape-nyapein kalau ngomong sama dia. Nggak dapat apa-apa. Ingat, koneksi itu nggak harus tentang apa yang menjadi manfaat buat kita. Kadang-kadang kita komunikasinya lancar, aku ajak ngobrol deh. Supaya connect dulu. Nah, cara yang ketiga untuk menjalin hubungan adalah kontribusi. Kontribusi itu artinya apa? Apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Apa yang kita bisa menambahkan nilai dalam kehidupannya. Contohnya misalnya kalau ada orang lain, ada staf kita, ada karyawan kita, ada rekan kerja kita, mungkin bahkan ada atasan kita, manajer kita yang sedang kesulitan, yang sedang menghadapi tantangan. Kita bantu dengan cara cari solusi, atau paling nggak menawarkan, apa Pak yang bisa saya bantu? Apa Bu yang bisa saya lakukan supaya bisa mengurangi beban Ibu nih? Atau bisa sekedar menjadi connecting the dots. Artinya apa connecting the dots? Artinya menyambungkan antara titik-titik. Sebagai contoh paling sederhana. Misalnya, saya butuh sesuatu. Ya, saya butuh sesuatu, tanya ke Mbak Yohana, misalnya katakanlah gitu. Mbak Yohana, saya lagi perlu begini nih. Tolong dong Mbak. Oh, ternyata Mbak Yohana nggak bisa kasih solusi. Tapi Mbak Mia, saya tahu tuh orang yang paling tepat untuk mengatasi solusi Mbak Mia. Saya kontakin ya, saya kenalin ya. Nah, ini nyambungin ke orang yang tepat. Itu artinya apa? Kita sudah berkontribusi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi,
langkah pertama untuk kita bisa komunikasi efektif yaitu membangun hubungan dulu. Ya, kalau hubungannya belum terjalin, seringkali komunikasinya nggak lancar. Nah, yang kedua, cara yang kedua, menyimak aktif atau mendengar dengan aktif. Ya, dan punya empati supaya orang itu percaya dengan kita. Mendengar dan menyimak adalah dua hal yang berbeda. Mendengar itu kita bisa cuma dengar suara tapi fokus kita ke tempat yang lain. Ya, kita bisa dengar teman kita ngobrol padahal kita sedang lihat atau sedang baca WA. Tapi fokus kita nggak ke orang tersebut. Kita fokus kita ke WA. Itu mendengar. Tetapi menyimak adalah dua hal yang berbeda dari mendengar. Menyimak adalah ketika ada orang yang mau bicara sama kita, pikiran kita fokus ke dia. Jadi apapun yang kita sedang lakukan saat itu, ya ditaruh gitu ya, dikesampingkan dulu, kemudian pikiran kita hanya mendengarkan kepada dia. Caranya gimana supaya kita bisa menyimak dengan aktif? Yang pertama, pada saat mendengar orang lain bicara, yang harus kita lakukan apa? Kontak mata. Itu harus. Ya. Jadi kalau ada teman kita curhat, ada rekan kerja kita lagi cerita, ya kita jangan responnya gini, ya udah sih cerita aja. Tapi mata kita ke handphone. Mata kita sibuk dengan pekerjaan. Jadi kita cuma dengar dengan telinga. Padahal seharusnya menyimak dengan aktif atau mendengar dengan aktif harus melakukan kontak mata. Yang kedua, dengarkan tanpa adanya gangguan, yaitu tadi kerjaan, chatting, email, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita memang tidak bisa saat itu, ya kita kasih pilihan solusi, boleh nggak 1 jam lagi deh, supaya saya lebih fokus dengerin kamu bicara. Terus perhatikan yang tidak diucapkan. Makanya kita lihat ya, kita ingat kembali yang tadi komunikasi verbal dan non-verbal. Artinya pada saat kita orang lain bicara, bisa saja ada gerakan badan, ada ekspresi wajah, ada bahasa tubuh yang kita bisa membaca tentang perasaan orang tersebut. Makanya kontak mata. Kalau enggak kita nggak bisa kebaca tuh. Kita cuma dengerin kata-katanya. Ya, kemudian pada saat orang bicara, coba deh kita mendengar mereka, menyimak mereka dengan usaha untuk memahami, dengan maksud pahami aja dulu apa yang dia omongin. Jangan buru-buru menghakimi, jangan buru-buru memojokkan orang tersebut. Dengerin dulu, pahami dulu, berhenti dulu, diem dulu, gitu ya, sampai orang tersebut selesai bicara. Tujuannya adalah untuk memahami, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi. Kemudian menyimak aktif juga bisa dengan pertanyaan klarifikasi. Ingat tadi jangan asumsi ya, tapi tanya, maksud Bapak begini ya, maksud Ibu begini. Jangan kalau misalnya kita belum paham terus kita iya terus pergi. Padahal sebenarnya kita keliru pemahamannya. Yang berikutnya, reaksi yang konsisten. Jadi kalau ada orang yang bicara, ya kita kasih angguk-angguk kepala. Oh gitu ya. Oh terus gimana? Nah itu reaksi yang konsisten. Oh oke. Terus lanjutannya bagaimana ceritanya? Itu reaksi yang konsisten. Ya, karena apa? Ini penting dilakukan karena menyimak itu nular. Kalau kita berani atau berhasil mendengarkan orang lain dengan baik, satu saat yang berbeda, di kesempatan yang berbeda, orang tersebut akan bersedia mendengarkan kita. Ya. Nah, cara yang ketiga, gimana supaya kita efektif nih komunikasinya? Yang ketiga adalah beradaptasi dengan gaya komunikasi lawan bicara. Kita tahu tadi kesalahan pertama adalah kita pakai pendekatan yang sama nih. Karena kita pikir orang lain lah yang harusnya beradaptasi dengan kita. Padahal harusnya sebaliknya. Kita yang beradaptasi dengan orang lain. Artinya gimana? Ya kita kenali dulu. Orang ini tipenya seperti apa? Kaku,
atau orangnya luwes, orangnya pendiam, atau orangnya kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, nggak pakai dipikir gitu ya. Ya kita berusaha beradaptasi, kita berusaha ngikutin gayanya. Tidak perlu kita menjadi dirinya, tidak perlu kita menjadi orang lain, tapi paling nggak kita beradaptasi. Oke? Nah, cara yang keempat, ya, cara yang keempat adalah bicara mengenai speaking with impact kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Berbicara dengan dampak. Kadang-kadang yang namanya komunikasi itu ya berbeda dengan pengertian kita kalau cuma bicara. Kalau bicara itu atau berbicara itu adalah ya yang penting saya ngomong deh. Masalah dia ngerti atau nggak ngerti bukan urusan saya. Yang penting aku udah ngomong loh ya. Tetapi bicara mengenai komunikasi, ingat tujuannya adalah menghasilkan pemahaman yang lebih luas. Jadi, apa yang kita ucapkan nggak cuma asal ngomong, tetapi harus disertai dengan hal-hal yang bisa membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Maksudnya gimana, Mbak Mia? Ya, memperkuat pesan itu artinya gini, kita tahu bahwa yang namanya elemen komunikasi itu ada 3. Ya, kalau tadi kita bicara verbal dan non-verbal, verbalnya itu adalah kata-kata. Nah, itu bicaranya cuma 7%, orang pahamnya itu 7%. Jadi kata-kata kita kepada orang lain hanya diserap 7%. Loh, terus gimana dong? Selama ini saya ngomong itu cuman sia-sia dong berarti gitu. Enggak dong, enggak sia-sia. Tapi ketika kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu ada non-verbal. Nah, non-verbal ini apa? Non-verbal ini yang namanya vokal dan visual. Kalau verbal itu 7%, vokal itu bicara, yaitu tadi suara kita, volumenya jelas enggak, gitu ya. Kemudian intonasinya tepat enggak? Kalau misalnya nanya kabar ya intonasinya yang baik-baik. Tapi kalau mungkin emosi ya intonasinya seperti orang marah, intonasinya tinggi. Tapi kalau lagi nggak emosi ya intonasinya jangan tinggi dong. Gitu kan? Itu vokal. Jadi bicara tentang intonasi, tentang kecepatan berbicara. Kadang ada tipe orang yang ngomongnya cepet banget gitu ya. Sehingga orang nggak ngerti nih orang ini ngomong apa. Ngomongnya cepet banget gitu. Jadi paham nggak yang dia omongin? Ya kurang lah orang kecepetan ngomongnya. Nah, itu bicara mengenai vokal. Kemudian bicara mengenai energi. Vokal itu bicara mengenai energi. Artinya apa? Kalau kita berbicara harus ada energi. Jangan sampai kalau kita berbicara orang tuh jadi ngerasa kok dengerin dia kok jadi lemes ya gitu. Sehingga pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, itu bicara mengenai vokal. Jadi kata-kata yang kita ucapkan harus didukung juga dengan vokal yang tepat. Sehingga 7% tambah 30%. Lebih besar lagi pemahamannya. Nah, gimana supaya lawan bicara kita bisa lebih ngerti secara total? Yaitu secara visual. Ya, 55%-nya kita harus bisa menampilkan dengan tepat. Visual itu apa, Bapak Ibu? Visual itu sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita ngobrol sama orang, kita bisa lihat apa dari orang tersebut? Ekspresinya. Betul ya? Terus kemudian gerakan tangannya kalau terlihat. Atau bagaimana dia berdiri, atau bagaimana dia duduk, bagaimana dia berjalan kalau ngobrolnya sambil jalan. Atau bisa juga visual bicara bagaimana dia berpenampilan. Ya, jadi semuanya itu sesuatu yang kita bisa lihat adalah visual. Makanya itu lebih besar persentasenya, 55%. Jadi kalau kalimat yang disampaikannya itu sudah baik, sudah tepat kata-katanya,
harus didukung dengan intonasi dan volume dan kecepatan dan energi yang baik, yang sesuai, dan ditambah dengan ekspresi wajah, ya, kemudian bahasa tubuh yang positif, gerakan tangan yang mudah dipahami, cara berdiri yang baik, cara berpenampilan yang sesuai. Nah, itu semua akhirnya komunikasinya bisa diterima dengan baik. Sehingga tujuan dari komunikasi yaitu apa tadi? Mentransfer informasi supaya mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Tujuan komunikasi bisa dicapai kalau kita paham verbalnya baik, vokalnya sesuai, visualnya sesuai. Sehingga kunci dari hubungan yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, menjalin interpersonal communication ya adalah komunikasi itu sendiri. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang tadi menjadi kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi itu kita lakukan. Oke? Nah, waktu saya masih cukup ya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Yohana. Baik, terima kasih Bu Mia untuk materinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute, atau kalau masih malu-malu buat berkomunikasi, boleh lewat chat. Boleh Bapak Ibu tulis di chat box kami. Tadi ini ada yang ingin bertanya, Pak Dimas Unggul mungkin? Boleh di-unmute atau ditulis di chat, Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Dimas, saya yang ingin bertanya, Bu Mia. Silahkan. Kalau kita sudah merasa berkomunikasi dengan baik, namun feedback-nya itu belum baik, apakah memang komunikasi kita yang belum baik sehingga tetap komunikasi ini belum lancar, atau kita harus bagaimana menanggapi feedback yang kurang baik ini? Oke, sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama pastinya kita harus cek and recheck dulu. Ya, artinya apa? Sekali lagi kita mengacu kepada pengertian atau pemahaman komunikasi itu sendiri, gitu ya. Komunikasi itu adalah transfer informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Nah, artinya orang itu merespon kita baik atau enggak baik itu kan tergantung dia ngerti atau enggaknya juga, gitu ya. Bisa jadi dia enggak sesuai dengan maksud dia, jadinya dia responnya enggak baik, ya. Sesuai dengan harapan dia, makanya dia responnya nggak baik. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya konfirmasi dulu, boleh nanya nggak kenapa? Atau misalnya kan nggak mungkin ya, kadang-kadang kita jarang sih, kalau ada orang yang feedbacknya ke kita kurang baik, terus kita nanya, kamu kenapa sama saya? Gitu kan jarang ya. Biasanya kita ya udah cuek aja lah, biarin aja gitu. Tetapi mungkin di kesempatan yang lain kita berusaha untuk deketin dia. Ingat tadi membangun hubungan. Ya, bisa saja dia responnya kurang baik karena dia ngerasa hubungan dengan dia nggak terlalu dekat. Kadang-kadang gitu ya, ada beberapa alasan sebenarnya. Atau memang respon dia kurang baik, dia lagi nggak konsen aja. Bisa aja kan? Bisa aja, dia nggak ada maksud. Jadi makanya penting sekali untuk mengkonfirmasi, mungkin tidak saat itu, tetapi di lain kesempatan, mohon maaf. Ya, waktu itu saya pernah ngomong nih kayak gini, tapi kayaknya responnya kurang pas nih. Boleh tahu nggak kenapa? Atau ada yang kurang paham nggak dari yang saya katakan? Supaya nggak apa ya, nggak makin lama tuh salah pahamnya. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah konfirmasi, check and recheck. Baik, terima kasih Bu Mia untuk jawabannya. Di chat box sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Saya mau nanya nih,
dari Mm. Pak Raffi. Kan saya pernah interview HRD, nada komunikasi saya terlalu semangat. Apakah itu termaksud nggak sopan? Nah, terlalu semangat itu saya masih abu-abu ya. Terlalu semangat itu kalau kalimatnya masih pakai bahasa yang proper, masih bahasa yang sesuai, masih apa ya, kata-katanya positif, menurut saya tidak bisa dibilang nggak sopan. Ya, jadi semangat sama emosi itu kan dua hal yang berbeda nih, gitu. Jadi kalau dalam hal ini saya masih kurang kurang jelas gitu yang dimaksud dengan terlalu semangat itu contohnya seperti apa, gitu Mbak Yana. Mungkin Pak Raffi boleh di-unmute, boleh dicontohkan mungkin ya Bu ya. Terlalu Ya, semangatnya boleh. seperti apa? Benar. Karena kalau bilang semangat tuh kan bisa sesuatu yang positif ya sebenarnya gitu. Maksudnya gitu, gini loh, maksudnya waktu itu kan interview ya, saya lupa, bulan April kemarin gitu ya, saya sebawahnya kan pengen banget biar cepat diterima gitu kan, tunjukkan gitu, gue bisa nih, saya bisa. Nah saya waktu itu gitu ke HRD tuh. Nah tapi saya khawatirnya itu, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya tuh. Nah itu yang saya khawatir, mungkin itu terlalu bersemangat gitu. Oh, oke. Jadi waktu itu jawabnya ya saya bisa gitu. Kan maksudnya kayak ekspresi semangat gitu, nggak lemes, nggak, kan itu kan takutnya kan HRD kan lihat saya personal kan, ngeliatin saya juga kan gitu, ini orang niat nggak nih, niat masih kerja di sini gitu loh, saya menunjukkan gitu, saya tuh bisa gitu loh, I can do it, kalau bahasa Inggrisnya tuh yes Oke. you can gitu. Yes, I can gitu ya. Ya mungkin belum tentu juga dia menilai Mas Raffi itu nggak sopan gitu ya. Kalau saya sih berusaha memahami dengan sesuai konteks yang disampaikan Mas Raffi, saya sih ngelihatnya bukan nggak sopan sih, tapi bisa ngelihat kalau ya pokoknya saya semangat nih pengen kerja di tempat ini gitu. Malah saya melihatnya begitu ya, bukan sebaliknya. Jadi mungkin kekhawatirannya Mas Raffi apakah belum dipanggil itu karena hal itu, mungkin juga bukan. Ya, mungkin ada hal lain atau memang belum dipanggil aja, sabar aja sih. Ya. Oke. Terima kasih. Baik Bu, ada pertanyaan kembali dari Bu Indri Handayani. Bagaimana caranya kita mengakhiri pembicaraan yang semakin melebar kemana-mana agar lawan bicara kita tidak tersinggung? Oke, caranya adalah ketika dia selesai bicara, gitu ya, selesai berbicara atau kita ada kesempatan untuk motong, gitu ya, istilahnya dia mungkin, ya gitu Mbak, gini. Oke, misalnya udah kemana-mana ya, kita ngelihat dia kayak ada jeda sedikit, kita bisa bilang, wah menarik sekali Bu omongannya. Tetapi boleh nggak kita kembali ke topik nih, gitu ya, sambil bercanda, sambil intonasinya enak, jadi supaya dia nggak tersinggung. Bu, karena waktunya buru-buru, yuk kita ngobrolin yang tadi Bu, yang memang harus diobrolin nih. Nanti ngobrol yang lain-lain, boleh nggak kita ketemuan lagi? Nah, gitu caranya. Jadi tetap ekspresinya harus tetap ramah, intonasinya harus tetap ramah, sehingga orang lain nggak tersinggung. Gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa verbal 7%, yang non-verbal itu yang seringkali menjadi faktor utama. Apakah orang lain itu paham, apakah orang lain itu tersinggung atau tidak tersinggung. Itu dia jawabannya. Baik, terima kasih Bu Nia. Selanjutnya dari Pak Dimas, ini banyak sekali pertanyaannya Bu di kolom chat. Oke. Saya ingin tanya untuk Bu Mia, menurut pendapat jawaban Bu Mia, bagaimana cara membangun komunikasi yang tadinya nggak baik menjadi baik, Kak? Boleh dirinci, Kak, jawabannya? Terima kasih. Oke, dirinci ya, kayak daftar belanjaan. Oke, bagaimana cara bangun komunikasi yang tadinya nggak baik menjadi baik? Oke, pertama, cari tahu dulu apa yang bikin nggak baik. Ya, sama-sama istilahnya refleksi diri. Apa sih sebenarnya yang keliru dalam proses saya berkomunikasi? Pasti saya yakin tujuannya atau intensinya, maksudnya pasti bukan menyakiti orang tersebut. Ya, tetapi kadang-kadang pada saat kita berkomunikasi atau ngomong itu, proses di perjalanannya itu tuh yang kadang-kadang suka membuat orang lain jadi salah paham. Jadi yang pertama, cek dulu apa yang menjadi penyebab. Yang kedua, cari kesempatan untuk ajak ngobrol lagi.
Ya, cari kesempatan atau minta kesempatan untuk ajak ngobrol lagi. Dengan bersamaan dengan hal itu, bangun hubungan. Bangun hubungan itu kan sebuah sebuah hal yang harus kita lakukan sebelum kita, kalau bisa itu gini nih, kayak misalnya nih, kalau saya mau ngajak ngobrol atau mau komunikasi saya lancar dengan Mbak Yohana nih, gitu ya. Tapi saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah punya tujuan untuk ingin kenal Mbak Yohana lebih dekat, pengen tahu nih Mbak Yohana ini orangnya seperti apa. Jadi yang ada adalah ya komunikasinya sebatas, ya Mbak apa kabar, baik ya, oke saya juga baik, ya udah. Gitu. Jadi hubungannya ya itu aja gitu, nggak semakin dekat tapi juga nggak semakin jauh. Tapi kalau kita ada intensi yang istilahnya mendekatkan hubungan, paling nggak saya berusaha untuk menjalin hubungan dulu sama Mbak Yohana. Tiba-tiba saya bisa WA, Mbak Yohana, apa kabar nih? Kapan-kapan kita ngopi bareng yuk. Nah, itu kan adalah usaha kita untuk memperbaiki sesuatu yang tadinya rusak menjadi lebih baik. Gitu ya, rinciannya seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Mas Dimas. Baik, selanjutnya Bu dari Bu Diah Widi. Bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan seseorang yang mukanya sering jutek kepada kita? Nah, oke, ini kan sesuatu yang karena dia yang punya wajah jutek, sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan ya, di luar kontrol kita gitu ya. Jadi ya, kita responnya ya tetap positif lah, ya. Daripada rugi sendiri gitu ya. Mungkin emang kalau bercandanya emang mungkin catatannya begitu kali ya gitu ya. Jadi ya mau diapain lagi, kita udah seramah apa ya, emang dia catakannya begitu, ya udah sih nggak usah diambil hati gitu. Kalau saya sih orangnya gitu ya Mbak Dia ya. Biarin aja ya Ibu ya. Biarin aja. Ya siapa tahu juga dia jutek karena mungkin nggak ngerasa deket. Bisa aja kan, kadang-kadang begitu. Setiap hari ketemu. Oh, setiap hari ketemu ya, berarti udah catakannya begitu, Mbak. Nah, Ya, kalau misalnya makasih. udah bisa lebih deket, mungkin sambil bercanda, sini deh, coba deh kamu latihan senyum. Biar kelihatan lebih cakep gitu, coba deh gini ya. Jadi sambil bercandaan. Ya, siapa tahu dia memang Nggak bisa. ya udah, emang orangnya begitu, kita terima dia apa adanya deh ya, gitu. Siap-siap. Baik, Makasih. sama-sama Mbak Dia. Iya. Bu Diah sambil curhat kayaknya ya Bu ya. Dong, harus. Betul banget. Selanjutnya ada Terima dari kasih ya. Ibu Sri Dwijah. Bagaimana jika ada Gimana Mbak Yohana? Halo Bu, ya. Selanjutnya ada dari Bu Sri Dwijah. Bagaimana jika ada teman yang selalu nyindir-nyindir kita, apa yang harus kita lakukan? Oke, ajak ngobrol. Face to face, berdua. Ya, supaya nggak makin runyam, terus kita nanti malah balas-balasan nyindir, nggak kelar-kelar nih. Gitu ya. Jadi ajak ngobrol sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang punya hati yang lebih luas, ajak ngobrol, panggil dia secara pribadi, ajak ngobrol, boleh tahu nggak? Kalau saya ada salah apa, sebelum-sebelumnya saya minta maaf. Tapi boleh tolong nggak, atau boleh nggak kita ngomongnya lebih baik nih. Kalau kamu ada masalah diomongin yuk, supaya aku tahu. Bisa jadi aku nggak ngerti nih. Gitu. Jadi ajak ngobrol. Kuncinya komunikasi ya Bu. Komunikasi, mana-mana pokoknya komunikasi aja ya, jangan malah dihindari. Ya bisa sih dihindari, artinya ya kita ya kehilangan teman aja. Ya, kehilangan satu orang yang seharusnya kita bisa perbaiki hubungannya. Itu aja. Gimana Ibu Sri, kira-kira mau curhat? Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Sri. Selanjutnya ada dari Ibu Darini, bagaimana cara membangun mood di kantor ketika dari rumah saja kita sudah bad mood? Apa sebaiknya yang kita lakukan? Nah, minggir dulu, cari kopi sebelum nyampe kantor, gitu ya.
Ya, kemudian nginget-nginget sesuatu yang bikin kita happy, baru nyampe kantor. Artinya apa? Itu contoh secara praktisnya ya. Tetapi artinya jangan sampai, ya maksudnya gini, mood adalah sesuatu yang manusiawi. Ya, kita punya perasaan. Kadang-kadang saya sendiri pun juga nggak selalu berhasil untuk memanage mood dari yang tadinya bad mood terus nyampe kantor langsung apa kabar semuanya gitu ya. Kadang-kadang setiap kita juga punya butuh waktu yang berbeda. Jadi ya diterima saja. Artinya apa? Jangan terus jangan sampai begini. Toxic kalau kita pakai istilah masih bad mood. Ya, itu artinya kalau kita kelamaan melakukan itu, kita jadi nggak bisa menerima emosi yang kita alami. Ya, kita nanti akan bawaannya jadi stres sendiri gitu. Jadi cari cara. Kalau kita bad mood, supaya komunikasi di kantor jadi lebih tetap enak, ya udah deh. Mungkin kita bisa sampai kantor, misalnya ya kita diem dulu gitu ya, kita ambil waktu sendiri, atau kita ambil waktu kita bilang mungkin ke teman-teman yang terdekat, saya lagi bete nih, boleh nggak aku diem dulu sebentar. Sambil kita usaha mengontrol emosi, memanage emosi. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi, kita akan buka, boleh langsung di-unmute, Pak Aris, mungkin, boleh Pak? Ya, terima kasih. Selamat petang, Ibu. Selamat sore, Pak Aris. Yang pertama mungkin pernyataan Bu ya. Jadi dalam komunikasi sebaiknya kita tuh mengetahui karakter yang diajak bicara dulu ya Bu. Betul. Soalnya kan karakter masing-masing orang jelas berbeda. Betul. Mungkin antara orang Jawa kalian ya. Betul. Kalau orang Jawa kan banyak basa-basi, kemudian kalau orang Batak langsung untuk poin. Jadi itu pasti menimbulkan gesekan seandainya itu diterapkan sama-sama. Terus yang kedua kalinya saya ingin bertanya Bu, kira-kira bagaimana kita berkomunikasi dengan orang ya yang mungkin rekan kerja atau orang dalam tim kita yang selalu merasa benar sendiri atau selalu ingin menang sendiri. Itu kan sering kita temui dalam sebuah hubungan kerja atau hubungan pertemanan. Mungkin bagaimana cara kita menyampaikan supaya informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Aris, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, yes, saya setuju bahwa kita perlu kenal karakter orang yang menjadi lawan bicara kita dulu, ya. Supaya sekali lagi itu tadi cara kita komunikasinya itu nggak cuma satu gaya, ibaratnya gitu ya. Tapi kita bisa mengerti, memahami, oh karena dia orang Jawa gitu ya. Jadi ngomongnya saya mesti agak lebih halus nih supaya dia nggak terlalu tersinggung gitu ya, nggak kaget-kagetan. Sementara kalau lawannya adalah kalau ngomong sama orang Batak langsung aja. Ya, kalau kita terlalu muter-muter dia nggak ngerti gitu. Jadi sama-sama berusaha. Kata kuncinya komunikasi gitu, nggak bisa cuma satu pihak saja. Sama-sama berusaha beradaptasi. Itu idealnya seperti itu. Yang kedua, gimana kalau kita mengatasi atau menghadapi orang yang maunya menang sendiri? Nah, ini mungkin agak PR juga ya buat setiap kita, tetapi
Kalau saya berusaha menjawabnya dengan begini. Seberapa dekat hubungan kita dengan orang tersebut? Itu dulu. Kalau nggak terlalu dekat, ya udah. Kalau kita coba baik, kita kasih input, dia nggak terima, ya sudah. Ya, ibaratnya yang bertanggung jawab untuk mengubah dia bukan saya. Tapi yang saya bisa lakukan adalah tetap komunikasi yang baik dengan dia. Masalah dia mau terima atau enggak, ya udah, karena saya sudah coba berbagai cara. Itu yang pertama. Kalau misalnya ada kemungkinan kita menjalin hubungan lebih dekat dengan orang tersebut, ya pastinya nggak bisa jadi temannya. Kita berusaha jadi rekannya. Nah, ketika kita ngerasa, oh kayaknya dia mulai nyaman nih ngobrol sama aku gitu ya, ngobrol sama saya mulai nyaman, dia udah mulai bisa nih dapat input, dapat feedback. Nah, kita bisa kasih itu feedbacknya. Boleh nggak sesekali itu kamu dengerin orang lain dulu sebelum ngerasa bener. Kan kita ini juga manusia ya, kadang ya pernah salah lah. Nggak yang semua kita yang benar. Kita coba dengerin orang, pahami orang dulu. Nah, itu bisa dilakukan kalau hubungannya udah deket, Pak. Tapi kalau hubungannya belum deket, biasanya kalau kita lakukan itu, gitu ya orangnya akan makin marah. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Aris. Baik, terima kasih Bu Mia untuk jawaban yang luar biasa. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita close dahulu karena kayaknya kalau kita buka terus nggak habis-habis ini Bu. Iya, soalnya curhat ya ini sesi curhat. Iya Bu, betul. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri webinar hari ini, kita akan masuk ke kuis interaktif. Ada 6 pertanyaan. Seperti biasa Bapak Ibu tinggal jawab di kolom komentar saja, di kolom chat box. Kita akan ambil jawaban yang tercepat dan yang paling akurat, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu tahu jawabannya, langsung tulis saja di kolom chat box kami. Oke. Untuk hadiahnya ada diskon voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Bapak Ibu bisa gunakan sampai dengan di Desember 2022. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Alat mekanik untuk tugas fisik dengan sistem canggih bisa berbentuk benda atau menyerupai manusia. 5 huruf, clue-nya huruf B pada huruf ketiga. Baik, yang tercepat ini ada Ibu Yasmiati. Boleh di-unmute, Bu, jawabannya? Robot. Apa, Bu? Robot. Bu Yasmiati, boleh lebih kencang lagi, Bu, suaranya? Robot, Mbak. Kita buka jawabannya. Robot. Baik. 1 poin untuk Ibu Yasmiati. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Lengkapi peribahasa berikut. Esa hilang 2 titik-titik. Ada Pak Aris Harsono. Jawabannya apa, Pak? Terbilang. Oke, kita lihat jawabannya. Esa hilang 2 terbilang. Yang artinya apa sih Pak peribahasa ini Pak?
Ini, lupa saya. Lupa ya. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu artinya? Boleh langsung di-unmute. Hilang satu tung seribut ya, Pak. Beda peribahasa lagi toh, Pak. Yang itu, Pak. Pantang menyerah. Pantang menyerah, betul, Pak Aris. Oke, 1 poin untuk Pak Aris. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Lirik lagu nasional. Bapak Ibu silahkan urutkan lirik lagu Halo Halo Bandung. Silahkan langsung ditulis. Ini yang tercepat ada Ibu Pak Raffi Zahran Nugraha. Boleh di-unmute jawabannya, Pak? Iya, itu CAB. CAB ya. Oke, kita lihat jawabannya. CAB. Tepat sekali. Boleh kan mungkin Pak di bait ini? Apa? Boleh dinyanyikan mungkin Pak di bait ini? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta, kita tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Luar biasa. Kalau dari saya yes loh Pak, 1 yes dari saya. 1 poin untuk Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Tebak kuliner. Ini clue-nya ada di gambar. Bapak Ibu silakan tebak kuliner apakah ini? Ada Ibu Anggita Kristiasari. Silahkan langsung dijawab, Bu. Jawabannya serabi. Oke, kita buka jawabannya. Oke, serabi. 1 poin untuk Ibu Anggita. Kita masuk ke pertanyaan kelima, Bapak Ibu. Tebak kota. Clue-nya dari gambar tersebut. Ada Ibu Anggita lagi, Ibu Anggita Kristiasari. Jawabannya apa, Bu? Samarinda. Samarinda. Tambah 1 poin lagi untuk Ibu Anggita. Di pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, ini ada teka-teki. Matahari apa yang ada 2? Silahkan Bapak Ibu dapat menjawab langsung di kolom chat box. Matahari apakah? Ada Ibu Yunit. Silahkan Ibu Yunit. Adakah Ibu Yunit? Itu pemain. Iya. Oke, mata harimau. Kita lihat jawabannya. Tepat sekali. Matahari yang ada 2 adalah mata harimau. Baik, Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu yang telah menjawab benar. Voucher nanti akan kami kirimkan melalui email. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti games hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Ibu Mia atas materi hari ini. Mungkin konklusi singkat tentang materi kita hari ini boleh dari Pak Budiah mungkin? Atau dari Pak Aris mungkin boleh Pak Aris? Saya juga ingin.
Oh, atau yang paling semangat tadi ada Pak Dimas. Pak Dimas, mungkin boleh berikan konklusi singkat saja tentang materi kita di hari ini, Pak. Atau ada Bapak Ibu yang mau memberikan konklusi singkatnya? Pak Ari Setiawan mungkin yang ada di layar saya nih. Pak Ari, Pak Aris. Kita sekalian absen. Budia Widi. Budia ada. Atau mungkin ada Pak Raffi, Pak Raffi Zahran. Ya, kenapa? Oke, boleh Pak mungkin konklusi singkat tentang materi kita hari ini? Oh itu jadi saya kan waktu itu lulusan komunikasi itu ya Mbak. Jadi ya saya juga merefresh otak saya aja gitu. Biar nggak apa-apa soalnya kan saya kan juga ketemu orang tiap hari gitu. Jadi tahu lah gitu gimana cara berkomunikasi yang dengan baik gitu loh. Soalnya kan nggak sembarangan aja gitu orang berkomunikasi kan ada tekniknya, ada tata caranya gitu loh Mbak. Itu yang saya dapat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Raffi untuk kesimpulannya dan teman-teman semua. Untuk training di hari Rabu, kita akan membahas mengenai positive thinking for success. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Saya Yohana, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri dan semangat sore. Kita akan akhiri dengan sebuah pantun. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Mia. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi.